Tapi sebelum saya undang, saya mau tunjukin dulu video perjalanannya ya, perjalanan. Ini boleh dibilang perjalanan spiritual juga nih, Bro Firdaus, nanti mungkin akan bercerita lebih banyak juga gitu ya. Oke, bisa di-share dulu ya video dari Bro Firdaus ya. Oke, luar biasa ya perjalanannya ya dari Bro Firdaus ini. Jadi Bro Firdaus ini saya kenal beliau ini sebelum sakit gitu ya. Jadi sebelum sakit kita udah kenal. Jadi pada saat sakitnya itu ya sempat itulah jadi didokumentasi gitu ya perjalanannya. Nah, Bro Firdaus ini awalnya itu kan memang bekerja sebagai karyawan ya. Nah ini suatu saat tuh bulan Juli tahun 2015 tuh terdeteksi kanker. Nah buat lebih lengkap ceritanya nih saya undang di sini Bro Firdaus ya. Ya Bro silakan. Halo Bro, saya ngelihat Halo, ini beda banget ya. Beda banget dari yang video-video tadi ya. iya, 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 Bisa yang tadinya 70 kilo ya Bro ya, awalnya 70 iya, kilo turun. Turun sampai berapa tuh? 20, Sama 28, 28 kilo, hampir 30 kilo ya. iya, Nah, hampir Bro 30 bisa kilo. bisa cerita nggak, tadi kan awal dideteksi kanker itu kan bulan Juli ya, Juli Iya, bulan 2015. Juli. Nah, itu kan belum ketahuan kankernya kanker apa. Nah, terus perjalanannya gimana nih? Ayo, Bro bisa cerita ya. Oke, oke, terima kasih Sis Retno dan kawan-kawan. Salam. Awalnya saya Salam. kena cancer itu tadinya sih sakitnya sih sebenarnya dideteksi bukan bukan cancer karena saya sakitnya itu sebenarnya demam berdarah. Tapi kok demam berdarah bisa kena 2 kali dalam 1 bulan. Jadi ternyata begitu dicek di lebih dalam lagi ternyata darahnya itu diacak-acak Bu, gitu loh. Jadi pada saat itu saya dirawat di rumah sakit itu 2 minggu, lalu saya merasa meraba-raba ada benjolan di sekitar pusar Bu, di sekitar perut, gitu loh. Di Hmm. sekitar perut, lalu saya infokan ke dokter, lalu di CT scan ternyata saya divonis 2015 itu yang saya rasakan gitu. Lalu saya dirujuk ke RSCM, tapi pada saat itu saya nggak langsung mau kemo karena yang saya dengar dari kawan-kawan katanya kalau kemo itu sangat sangat berbahaya katanya. Terus banyak teman-temannya yang kalau nggak kuat fisiknya atau apa ngedrop bisa lewat. Nah, pada saat itu saya memang tidak langsung di kemo, saya mengikuti alternatif. Jadi alternatif itu selama saya jalani alternatif itu selama 2 bulan. Ke mute ya.
Bro Firdaus ke mute, suaranya mati Bro Firdaus. Tidak bergairah gitu loh. Terus berat badan berangsur-angsur turun. Lalu saya ditelepon, dihubungi oleh Ibu Herma. Bu Herma menyampaikan bahwa Fir, coba Alpaspin sama Alfameta. Siapa tahu dengan kamu pakai ini, kamu bisa ikuti itu kemo gitu loh. Jadi Alfameta ini tadinya saya sih nggak ini ya Bu ya, nggak yakin gitu loh, karena saya kan melihat harganya mahal. Pada saat itu saya nggak punya uang gitu loh. Lalu saya diajak ke simposium dan langsung melihat sendiri, dan saya melihat, langsung saya tertarik, dan pada saat itu saya langsung ambil yang Diamond Force-nya Bu, yang 5 Alpha Spin. Walaupun saya harus jual mobil. Gitu loh. Setelah saya punya Alpha Spin, disitulah saya beranikan diri untuk kemo. Tapi pada saat kemo itu memang saya sudah dehidrasi. Berat badan saya sudah 42. Tapi dengan bantuan dari Alfameta itu membuat daya tahan tubuh saya kuat. Jadi naik ya. Ya. Dengan saya minum Alfameta sehari tiga kali sehari, itu membuat daya tahan tubuh saya kuat dalam menghadapi kemo. Jadi tetap dijalanin ya, jalan kemo, proses medis tetap jalan, tapi disupport sama Alphaspin, Alfameta ya. Dan itu jadi 5 Alphaspin tadi dipakai buat apa aja tuh? 4 untuk. Ya, saya buat kuantum. Jadi pada saat saya di rumah sakit, saya bikin kuantum. Gitu loh. Saya bikin kuantum, terus yang Alphaspin-nya itu saya taruh ditempel bagian yang sakit. Yang bagian yang bengkak. Dan yang lebih hebatnya lagi Bu, setelah saya hampir 1 bulan dirawat di RSCM, kan saya kan kemo 8 kali Bu ya. Saya kemo 8 kali, terus di akhir kemo itu saya disuruh apa namanya, cek tulang sumsum. Nah, jadi akan dicek apakah ada penyebaran apa tidak terhadap kanker itu. Dan itu hebatnya lagi, itu luar biasa pertolongan Tuhan, dengan adanya Alphaspin itu negatif Bu hasilnya. Dari hasil yang dicek itu. Nah, itu selama proses itu selama proses medis itu tuh apa yang dirasain gitu? Biasanya kan orang habis di kemo gitu kan suka mual, muntah segala macam. Ini gimana? Kan tadi juga beratnya banyak banget tuh, sampai 30 kilo. Kurang ya? Iya. Jadi saya pakai strategi begini Bu. Jadi pada saat saya kemo, sebelum saya kemo itu saya minum Alfameta dulu Bu. Jadi sebelum saya di kemo, saya minum Alfameta 2 kali. Gitu loh. Jadi setelah saya minum Alfameta, saya di kemo katakanlah jam 2 pagi. Lalu jam 4 pagi saya selesai kemo, besoknya itu bukannya saya sariawan, hilang nafsu makan, ternyata malah nafsu makan yang ada, malah sebaliknya. Malah makannya gitu banyak ya. Ya, bahkan tetangga kami itu yang sesama cancer itu nggak percaya gitu loh, kok Pak Fir habis kemo malah nafsu makan, sedangkan teman-teman yang lain itu, yang satu kamar itu, ada yang sariawan, ada yang muntah-muntah, ada yang nggak mau makan sama sekali, gitu loh. Jadi ngerasa happy aja ya dengan tantangan sakit ini, tetap bisa makan, bisa malah banyak ya. Dan ini kalau saya lihat ini pertambahannya tuh luar biasa juga gitu. Jadi kalau saya simpulkan tadi yang diceritakan tadi ya, jadi kan setelah divonis nggak langsung medis ya karena takut ya. Nah itu berat badannya turun malah setelah alternatif ya. Alternatif. Dan saya lihat nih setelah alternatif itu saya nggak kenal Alphaspin sama Alfameta sama sekali. Jadi baru 2 bulan kemudian baru. Setelah saya kenal Alfameta, Alphaspin, saya memberanikan diri untuk kemo.
Gitu ya. Dan akhirnya, dengan kemo bisa dinikmatin lah ya, bisa dinikmatin dan berat badannya kembali. Nah terus, tentang penggunaan obat nih, sampai sekarang masih minum obat nggak dari Enggak, dokter? enggak, enggak sama sekali. Saya sekarang itu saya minum air Alphaspin yang disuling Mhm. sama Alphameta. Gitu ya. Nah jadi, ya kembali ke berat normal, jadi kalau saya lihat tadi sekitar sekitar hah? Jadi kalau dari awal awal divonis sampai, sembuh lah ya, itu kira-kira berapa lama ya? Tadi kan berarti Juli 2015, terus 2017 ya tadi foto keluarga tadi Iya, ya? Berarti sekitar 2 setahun tahun Bu. ya? Iya, 2 setahun tahun 2 ya? tahun lah. Wow, Iya, alhamdulillah cepet cepat banget. sekali alhamdulillah. Jadi pada saat saya di apa ya, di CT scan itu kansernya sisa 0,225 lah. Mmm, oke, dan sekarang kondisinya, bebas dari obat dan bisa beraktivitas ke mana-mana ya, kembali sehat Iya, ya? sampai sekarang pun saya masih menggunakan Alphaspin di pinggang Mhm, mhm dan nggak akan mhm. lepas itu sampai kapan Oke, gitu. Jadi terima iya, kasih banget untuk Alphaspin dan Alphameta. mhm. Oke, nah itu brother sister jadi, luar biasa ya pengalaman Bro and Sis saya, Sis Hera dan, Bro, Firdaus yang udah mengalami tantangan kesehatan yang seputar ya itu tadi yang kita bilang, cancer ya. Jadi, bagaimana mencegah lebih awal, nah itu kan nah ini ada yang mencegah, ada yang, udah terjadi gitu. Jadi dengan, Ya, terjadi, seperti itu buat kita tuh juga, tetap optimis gitu ya bahwa kanker itu tuh sebenarnya bisa sembuh dengan, artinya tetap menjalankan proses medis juga, dibantu di-support dengan produk-produk yang tadi gitu ya.